Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin semuanya. Pada khutbah Jumat kali ini, saya akan menyampaikan khutbah dari Hadrat Khalifatul Masih Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrul Aziz, yang merupakan ringkasan dari khutbah beliau di dalam Jumat yang lalu. Khutbah beliau yang disampaikan masih berkenaan dengan riwayat dari Hadrat Sayyidina Utsman bin Affan. Di sini Huzur menyampaikan mengenai uraian kejadian-kejadian di dalam kehidupan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Huzur menyampaikan kutipan dari Khalifah kedua, Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, yang membahas topik ini secara rinci. Para pemberontak meminta Hadrat Utsman untuk melepaskan mantel atau jabatannya sebagai khalifah. Namun Hadrat Utsman mengatakan bahwa melepaskan jabatan ini atau mundur dari jabatan ini adalah suatu hal yang tidak mungkin. Para pemberontak melanjutkan upaya selama 20 hari terhadap Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, dan beliau bersabda bahwa beliau tidak akan pernah melepaskan jubah yang Tuhan telah berikan kepadanya. Hadrat Utsman mencoba berdialog dengan mengedepankan nalar dan dengan para pemberontak, menasihati mereka untuk meninggalkan jalan mereka, tetapi mereka tidak mau berhenti. Hadrat Utsman radhiyallahu anhu bersabda bahwa akan tiba saatnya beliau pergi, bahwa pemberontak yang sama akan mengingat waktu kehidupan beliau dan berharap beliau tidak pergi begitu cepat, karena mereka akan menghadapi kesulitan besar seperti yang akan menjadi kasus nanti. Kemudian di sini Huzur menyampaikan mengenai rumah Hadrat Utsman radhiyallahu anhu dikepung oleh para pemberontak atau orang-orang kafir. Setelah 20 hari, karena mereka tidak berhasil, para pemberontak memutuskan untuk menahan Hadrat Utsman di rumahnya dan memutuskan untuk jalur penyediaan makan dan minum kepadanya. Dengan melakukan itu, mereka berharap bahwa Hadrat Utsman akan menyerah pada tuntutan mereka. Pada saat yang sama, para pemberontak mulai menyesatkan ataupun menyusahkan umat Muslim yang lainnya. Sampai-sampai tidak ada orang Muslim Madinah yang bisa meninggalkan rumah mereka. Tanpa sengaja mereka takut akan keselamatan mereka sendiri. Para pemberontak bahkan telah memutuskan semua pasokan air ke rumah Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengirim seorang tetangga untuk mengambil air. Jadi inilah keadaan para munafikin, para pemberontak yang begitu sangat luar biasa menimpakan kesusahan kepada Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat senior seperti Hazrat Ali, Hazrat Ummu Habibah menasihati para pengepung tadi. Setelah mendengar hal ini, Hazrat Ali pergi ke rumah Hadrat Utsman dan menjelaskan kepada para pemberontak yang mengepungnya bahwa metode yang mereka gunakan salah dan mereka harus berhenti. Namun para pemberontak menjawab Hazrat Ali dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan setetes pun air mencapai kepada Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Inilah kejamnya para pemberontak. Bahkan Hadrat Ummu Habibah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi SAW, pergi dengan air dan mencoba bernalar dengan para pemberontak. Namun mereka mulai menyerang sebagai keledai yang beliau tunggangi dan berbalik sedemikian rupa sehingga mungkin jika beberapa orang Madinah tidak berada di dekatnya, beliau mungkin telah diinjak-injak oleh para pemberontak. Ini adalah cara para pemberontak
melakukan seseorang, bahkan terhadap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sedang salat Jumat. Selanjutnya di sini Huzur menyampaikan Hadrat Aisyah yang mempersiapkan diri untuk berhaji. Setelah melihat hal ini, kaum muslimin menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk berunding dengan para pemberontak ini. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sedang berangkat untuk naik haji. Ketika kaum muslimin memintanya untuk tinggal karena hal itu dapat membantu menyelesaikan kekacauan. Namun Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menjawab sembari menanyakan, apakah mereka ingin beliau diperlakukan dengan cara yang sama seperti Hadrat Ummu Habibah diperlakukan oleh kaum pemberontak? Namun dalam perjalanannya ke haji, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mencoba melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kekacauan tersebut, yaitu mengundang salah satu dari mereka untuk pergi haji. Harapannya, ya, dengan harapan, namun para pemberontak tersebut ya malah menolak ajakan tersebut. Nah, ini adalah upaya dari Hadrat Aisyah untuk memperbaiki keadaan ataupun situasi kondisi ya, agar tidak terus-menerus para pemberontak melancarkan susah ataupun serangan-serangannya. Kemudian Hadrat Utsman radhiyallahu anhu mengirim surat edaran ke gubernur provinsi atau kepala amir. Hadrat Utsman menulis surat kepada para muslim di mana beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang ingin membuat kekacauan di antara kaum muslim. Namun orang-orang ini tidak menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang mengangkat seorang khalifah seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Lebih jauh, Tuhan telah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Namun para pemberontak ini sama sekali mengabaikan hal ini. Hadrat Utsman bersabda bahwa beliau adalah bawahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti yang telah Tuhan nyatakan dalam Al-Quran, mereka yang bersumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bersumpah setia kepada Tuhan. Namun para pemberontak ini tidak setia terhadap janjinya mereka. Hadrat Utsman bersabda bahwa para pemberontak membuat 3 tuntutan darinya, bahwa beliau harus sama-sama dikecam untuk setiap hukuman ataupun sanksi yang beliau telah berikan kepada siapapun. Jika beliau tidak setuju dengan ini, maka beliau pun harus mengundurkan diri sebagai khalifah. Jikalau beliau juga tidak setuju dengan ini, maka para pemberontak akan mengirimkan anak buah mereka dan memberitahu orang-orang untuk berhenti mematuhi Hadrat Utsman. Menanggapi tuntutan ini, Hadrat Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khalifah sebelumnya tidak pernah dikecam atas keputusan yang mereka buat. Namun para pemberontak ingin menegurnya. Ini hanya berarti adalah alasan untuk membunuhnya. Mengenai meninggalkan jubah sebagai khalifah, beliau berkata bahwa mereka dapat memutilasi tubuhnya, namun beliau tidak akan pernah meninggalkan jabatan ini yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Adapun masalah ketiga, Hadrat Utsman mengatakan bahwa beliau tidak pernah memaksa siapapun untuk bersumpah setia atau baiat kepadanya. Namun setelah seseorang melakukan baiat, jika mereka berusaha membuat orang melanggar sumpah mereka, maka mereka sendiri yang akan menuai akibatnya. Inilah surat yang Hadrat Utsman sampaikan ke beberapa gubernur atau para amir di provinsi. Kemudian Huzur menyampaikan mengenai batu-batu yang dilemparkan oleh para pemberontak ke rumah Hadrat Utsman. Ketika semua gagal, para pemberontak mencoba menghasut Hadrat Utsman supaya beliau akan membalas provokasi mereka dan kemudian mereka akan memiliki alasan untuk
melawan mereka. Mereka bahkan mulai melemparkan batu-batu ke rumah beliau di tengah malam, berharap bahwa seseorang dari rumahnya akan kembali melempar ke arah mereka, kemudian mereka bisa bertarung ataupun melawan. Namun Hazrat Utsman radhiyallahu anhu telah menginstruksikan bahwa setiap orang untuk menahan diri dari melakukan pembalasan dengan cara apapun kepada mereka. Melihat para pemberontak mencari alasan untuk membunuh Hazrat Utsman, para kaum muslim akan berkumpul di sekitar rumahnya dan berjaga-jaga. Namun Hazrat Utsman begitu tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga beliau mengatakan kepada pasukan yang terdiri daripada 3.000 orang yang datang untuk melindunginya, bahwa mereka tidak boleh membahayakan nyawa mereka. Kemudian, meskipun demikian, suatu kali, sini ada yang tidak terprint. Orang-orang yang datang untuk melindunginya bahwa mereka tidak boleh membahayakan nyawanya. Karena para pemberontak hanya memiliki masalah dengannya. Kemudian beliau dan para sahabat, ya, dan sebanyak mungkin orang akan dibutuhkan untuk menjunjung tinggi dakwah Islam. Dan karena itu beliau tidak ingin mereka membahayakan nyawa mereka. Meskipun itu, setiap kali umat Islam lewat, mereka akan melakukan tugasnya untuk melindungi khalifah mereka. Selanjutnya, kaum muslimin mulai menyebarkan berita dan mendorong satu sama lain untuk membela Islam, dan pasukan muslimin yang lainnya pun yang besar supaya mulai bersikap. Kemudian upaya layak dari para sahabat dalam menekan terhadap kekacauan. Setelah melihat semangat kaum muslimin untuk melihat khalifah mereka, para pemberontak menjadi khawatir demi kepentingan mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka harus bertindak cepat dalam upaya mereka untuk membunuh Hazrat Utsman. Jadi satu malam para pemberontak menyerang rumah Hazrat Utsman. Ada beberapa rekan di luar rumahnya yang membela dengan gagah berani. Hazrat Utsman keluar dengan perisainya dan membawa teman-temannya itu ke dalam rumahnya. Beliau menasihati mereka bahwa ada tujuan yang lebih besar yang masih harus mereka penuhi, dan karena itu mereka tidak boleh berperang. Ketika beberapa sahabat pergi atas perintah Hazrat Utsman, beberapa sahabat senior merasa bahwa apapun yang terjadi adalah kewajiban mereka untuk tetap di sana dan melindungi khalifah mereka. Para pemberontak membakar gerbang depan. Setelah itu, rekan-rekan yang tersisa mengambil senjata mereka dan pergi menuju kepada pemberontak. Meskipun jumlahnya sedikit, para sahabat bertempur dengan gagah berani. Kemudian pembahasan kejadian-kejadian dari kehidupan Hazrat Utsman ini insya Allah akan dilanjutkan oleh Huzur di dalam khutbah Jumatnya yang mendatang. Huzur selanjutnya menghimbau agar para Ahmadi di Pakistan, ya, yang sedang menghadapi kondisi yang semakin buruk, ya, dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Huzur di dalam khutbah ini beliau menyampaikan zikir khair 4 orang almarhum, dan beliau akan laksanakan ataupun akan lakukan salat jenazah gaib setelah salat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah Maulwi Muhammad Najib Khan Sahib dari Kadian, India, yang meninggal dunia tanggal 14 Februari ya, kemudian almarhum yang kedua adalah Najib Ahmad Haji Sahib yang meninggal pada 6 Februari. Kemudian almarhum yang ketiga yaitu Al-Haj Dr. Nana Mustafa Buateng Sahib
Sahib dari Ghana yang meninggal pada tanggal 17 Februari. Dan almarhum yang keempat adalah Ghulam Nabi Sahib dari Rabuah yang meninggal pada tanggal 2 Februari. Demikianlah Jumat atau ringkasannya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita dan bisa menambah ilmu pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita dan kekhidmatan kita di dalam jemaat ilahi. Amin Allahumma amin.